魂兽之间的矛盾。我们昊天宗一定独立。绝无耀阳，绝无骑兵。 Di episode sebelumnya diperlihatkan Huo Yuhao serta He Caito yang sedang mengikuti turnamen rekayasa jiwa. Huo Yuhao menggunakan robot tempurnya dan berhasil maju ke babak final. Di pertarungan final, Yuhao bertemu lawan yang sangat kuat yang bahkan ditakuti oleh para penguasa jiwa jahat. Ketika Ye Guyi mengungkapkan kekuatan Dewi Malaikatnya, seluruh master jiwa jahat mengungkapkan ekspresi suram di wajah mereka. Dijelaskan bahwa Dewi Malaikat mengandung elemen cahaya suci yang menjadi musuh utama bagi para penguasa jiwa jahat. Yuhao yang melihat Ye Guyi dengan cerobohnya mengungkapkan identitasnya sontak memperingatkan Ye Guyi agar tetap berhati-hati karena para penguasa jiwa jahat pastilah tidak akan membiarkan Ye Guyi tetap hidup. Singkatnya pertarungan berlanjut, Yuhao menggunakan teknik necromancy-nya untuk memanggil para mayat hidup melalui dunia spektral. Pada detik terakhir, Yuhao merapalkan mantra yang diajarkan Yi Lei Kishi kepadanya dan sebuah rantai menyeret Ye Guyi masuk ke pintu spektral. Setelah turnamen berakhir, wakil pendiri Gereja Roh Kudus meminta Yuhao agar ia bersedia bergabung dengan mereka. Ketika wakil pendiri hendak menyentuh Yuhao, sebuah ledakan besar dari benteng kekaisaran tiba-tiba terjadi yang membuat semua orang panik. Lanjut cerita setelah ledakan terjadi, Penatua Xuan membawa Yuhao dan yang lainnya melarikan diri ke pegunungan barat. Penatua Xuan lantas meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan berkata kalau ini semua adalah ulahnya. Yuhao menjelaskan bahwa mereka menemukan salah satu gudang bawah tanah Kekaisaran Sun Moon. Ada banyak logam langka yang tersimpan di dalamnya bersama dengan sejumlah alat jiwa. Oleh karena itu Yuhao memutuskan untuk meledakkan gudang itu dengan cara mengubur bom waktu di bawah peluru meriam stasioner. Penatua Xuan menarik napas dingin sebelum berkata apakah Yuhao tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang, berapa banyak warga yang tidak bersalah telah meninggal. Huo Yuhao menunduk kepalanya dan menjawab kalau ini semua kesalahannya dan akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Wang Donger melangkah maju dan berusaha membela Yuhao dengan mengatakan kalau Yuhao melakukan semua itu sehingga kita bisa mengumpulkan logam langka untuk Sekte Tang dan pengembangan akademi di masa depan. Tujuan utama kami adalah untuk menghancurkan alat jiwa yang tersimpan di dalam gudang itu sehingga mengganggu rencana invasi Kekaisaran Sun Moon. Ada terlalu banyak logam langka di sana sehingga Kekaisaran Sun Moon dapat dengan mudah memproduksi alat jiwa untuk perang. Wang Qiuer menatap Penatua Xuan saat dia berkata kalau Yuhao tidak dapat menanggung semuanya sendirian. Donger Xiao Xiao dan aku adalah orang yang memasang bom itu. Jika Anda ingin menghukum seseorang maka hukumlah kami. Bei perlahan berjalan di depan Huo Yuhao ketika dia berbicara kepada Penatua Xuan mengatakan kalau masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Yuhao dan aku adalah orang yang merencanakan semuanya. Bei mengatakan kalau dia adalah kakak tertua Sekte Tang jadi dialah yang harus bertanggung jawab. Bei merasa tidak lagi layak tinggal di halaman dalam dan meminta akademi mengeluarkannya sebagai hukuman. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan tidak lanjut membahas masalah ini. Sebaliknya ia meminta semua orang agar segera beristirahat sebelum mereka pergi. Melihat gudang penyimpanannya telah dihancurkan, Su Tianran meraung dengan marah bertanya-tanya siapa yang telah berani meledakkan gudang senjatanya. Efek dari ledakan sebelumnya bahkan menyebabkan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon serta aula kebajikan lenyap dari Radiant City. Sejumlah besar sumber daya yang disimpan di gudang bawah tanah juga menghilang. Sementara Su Tianran dipenuhi dengan kemarahan, salah seorang pelayan memberitahukan Kaisar telah meninggal. Su Tianran langsung membeku ketika dia mendengar kabar ayahnya mati. Senyum tipis muncul di wajahnya sementara air matanya mengalir ketika ia menggertakkan giginya dan berteriak mengatakan bagaimana ayah bisa pergi begitu saja. Sementara Su Tianran terlihat bersedih, ia sebenarnya sangat bahagia mendengar bahwa Kaisar telah meninggal. Setelah kematian Kaisar, Su Tianran yang merupakan putra mahkota akan naik tahta menjadi Kaisar Sun Moon. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Sun Moon akan sepenuhnya berada di bawah perintahnya serta ambisinya untuk menaklukkan benua Douluo akan ia jalankan. Scene berpindah memperlihatkan Penatua Xuan dan seluruh siswanya telah tiba di wilayah barat. Pegunungan barat dapat menghadirkan masalah dan hambatan yang tidak terduga, sehingga Huo Yuhao memutuskan untuk mengaktifkan deteksi spiritualnya sepanjang perjalanan.
Setelah 2 jam perjalanan, Yu Hao merasakan sebuah keanehan, seperti akan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa mereka. Sesaat kemudian Yu Hao mengatakan kalau sepertinya mereka telah melewati jalan ini 2 jam yang lalu. Penatua Xuan mengatakan kalau masalah seperti itu seharusnya tidak terjadi dengan kemampuan mereka untuk membedakan arah. Yu Hao merendahkan suaranya dan berkata bahwa ia sangat yakin kalau mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ekspresi Penatua Xuan langsung berubah serius. Dia adalah Douluo Transcendent peringkat 98 dan hampir menjadi Douluo utama, namun dia bahkan tidak dapat mendeteksi kesalahan. Penatua Xuan bertanya kepada Yu Hao apa yang harus mereka lakukan. Yu Hao menjawab kalau sekarang langit terlalu gelap. Yu Hao telah berusaha menggunakan deteksi spiritual untuk menelusuri setiap sudut di sekitarnya. Namun Yu Hao hanya bisa merasakan pemandangan kasar serta tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan pengamatan mendalam. Oleh karena itu Yu Hao menyarankan untuk melanjutkannya ketika fajar tiba. Penatua Xuan mengangguk dan memerintahkan seluruh siswa agar segera membangun tenda peristirahatan. Singkatnya, setelah membangun tenda, semua orang segera beristirahat untuk memulihkan kekuatan mereka. Wang Donger serta Wang Qiwer membantu Yu Hao memulihkan kekuatannya. Dengan bantuan Wang Donger dan Wang Qiwer, Yu Hao dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. Terlihat gelombang kekuatan jiwa yang kuat mengalir memasuki tubuh Yu Hao. Scene berpindah memperlihatkan Su Tianran dengan ekspresi serius di wajahnya bertanya kepada Menteri Pertahanan Kekaisaran mengenai situasi saat ini. Menhan berlutut di depan Su Tianran dan menjawab mengatakan kalau situasinya telah stabil, namun Kekaisaran mengalami kerugian besar terutama dalam struktur dan bangunan. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun serta Aula Kebajikan termansyur telah sepenuhnya hancur. Su Tianran melambai padanya dan berkata kalau ia tidak ingin membahas tentang kerugian Kekaisaran. Yang Su Tianran tanyakan adalah perasaan warga Kekaisaran Sun Mun serta apa yang mereka pikirkan setelah kejadian ini. Menteri Pertahanan menjawab kalau emosi warga sangat tidak stabil terutama bagi keluarga yang anggotanya telah meninggal. Su Tianran mengangguk dan memerintahkan untuk mulai mengumpulkan sumber daya di kota-kota terdekat dan sesegera mungkin memberikan bantuan kepada para korban. Sebelum Menteri Pertahanan pergi, Su Tianran mengungkapkan senyum di wajahnya. Ia menginstruksikan agar Menhan memprovokasi setiap warga kalau ledakan ini terjadi akibat perbuatan Kekaisaran Star Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Alasan mengapa Su Tianran menjadikan Kekaisaran Star Luo serta Kekaisaran Jiwa Surgawi sebagai kambing hitam, itu karena Su Tianran berniat memulai perang. Setelah memicu kemarahan warga, Su Tianran akan mendapatkan dukungan warga Kekaisaran untuk memulai perang. Setelah Menteri Pertahanan pergi, tutor Kekaisaran mengatakan kalau ledakan sebelumnya menyebabkan banyak kematian. Kematian ini sangat bermanfaat bagi para master jiwa jahat karena mereka dapat menyerap jiwa orang yang mati. Ada banyak individu kuat dari Sekte Roh Kudus yang telah mengambil kesempatan ini untuk menerobos kemacetan mereka. Namun tutor Kekaisaran mengatakan kalau ada satu masalah. Kekaisaran Jiwa Surgawi bersama Kekaisaran Star Luo serta Sekte Tubuh telah lolos. Mereka mempersiapkan sejumlah besar alat jiwa pengeboran dan menggali tanah untuk mengirim sebagian anggota mereka pergi. Sementara sisanya menyelinap di antara warga Kekaisaran. Ekspresi Su Tianran menjadi sedikit suram ketika dia berbicara mengatakan kalau dia seharusnya mempertimbangkan hal itu. Su Tianran tidak menyangka bahwa orang-orang itu akan menggali tanah untuk melarikan diri. Imperial Tutor dengan serius mengatakan kalau kali ini Su Tianran benar-benar mengalami kerugian besar. Pada saat berikutnya Tutor Kekaisaran bertanya kapan Su Tianran akan memobilisasi pasukan untuk berperang. Su Tianran merenung sejenak sebelum mengatakan kalau kehancuran gudang bawah tanah dan aula kebajikan termasyur terlalu merugikan Kekaisaran. Sebagian besar alat jiwa yang dipersiapkan untuk perang telah dihancurkan. Su Tianran lanjut mengatakan jika Sekte Roh Kudus bersedia memberikan kekuatan penuhnya, Su Tianran mungkin akan bisa meluncurkan invasi. Imperial Tutor menggelengkan kepalanya dan dengan tegas mengatakan kalau Sekte Roh Kudus hanya bisa membantumu dari bayang-bayang dan tidak bisa memberikan kekuatan penuh mereka. Keesokan harinya ketika matahari bersinar terang di sebuah pegunungan wilayah barat Kekaisaran Sun Mun, Yu Hao yang telah memulihkan kekuatannya menggunakan deteksi spiritualnya menatap ke arah langit. Yu Hao terkejut menyadari langit diselimuti kabut aneh yang dapat menghalangi deteksi spiritualnya. Tidak hanya tidak bisa melihat apapun, Yu Hao juga merasakan ada sesuatu yang menggerogoti kekuatan spiritualnya. Ekspresi serius muncul di wajah Penatua Xuan ketika dia berbicara mengatakan kalau pegunungan ini tampaknya diselimuti oleh kekuatan misterius yang dapat membatasi kemampuan indera seseorang. Kabut di atas kepala mereka seperti sangkar yang menjebak mereka di sini.
Huo Yuhao berkata kalau saat ini mereka berada di bawah penindasan kekuatan mistis yang tidak dapat dilawan oleh manusia biasa. Namun Yuhao berpikir kalau setiap masalah pastilah ada jalan keluarnya. Yuhao mengatakan kabut yang mengelilingi mereka merupakan formasi alami yang tercipta dari langit dan bumi yang secara kebetulan dikendalikan oleh Kekaisaran Sun Moon. Yuhao menginstruksikan kepada semua orang agar setiap orang dapat berkonsentrasi serta mengamati lingkungan sekitar mereka. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Penatua Xuan secara pribadi mengajak Yuhao berbicara berdua. Setelah melihat penampilan Yuhao yang mirip dengan para penguasa jiwa jahat, Penatua Xuan mulai mencurigai Yuhao sebagai salah satu master jiwa jahat. Penatua Xuan meminta Yuhao menjelaskan kekuatan yang ia tunjukkan kemarin di turnamen rekayasa jiwa serta apa yang terjadi pada Ye Guyi yang memiliki jiwa belah diri malaikat suci. Huo Yuhao menjelaskan kalau kekuatan yang ia gunakan di turnamen rekayasa jiwa bukan berasal dari dunia mereka. Keterampilan yang Yuhao gunakan sebelumnya dapat dikatakan sebagai jiwa bela diri ketiga Yuhao. Selanjutnya Yuhao mulai menjelaskan asal-usul Electrolux kepada Penatua Xuan serta ilmu necromancy yang ia warisi dari Yilei Kishi. Bahkan dengan pengalaman Penatua Xuan, dia bahkan tidak bisa tidak terkejut setelah mengetahui ada seorang penyihir hebat dari dunia lain yang menjadi guru Yuhao. Setelah mendengar penjelasan Yuhao, keraguan di hati Penatua Xuan mulai menghilang. Sesaat kemudian dia bertanya mengenai keadaan gadis malaikat suci. Yuhao menjawab kalau Ye Guyi akan baik-baik saja di dunia spektralnya. Penatua Xuan mengatakan bahwa setelah mereka berhasil lolos dari formasi kematian gunung ini, mereka harus menjaga Ye Guyi dengan sekuat tenaga. Di masa depan, Ye Guyi akan menjadi senjata utama untuk melawan master jiwa jahat. Singkatnya mereka mulai melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, semua orang tiba-tiba merasakan bahaya. Terlihat sebuah cahaya keemasan melonjak ke langit sebelum pada akhirnya cahaya itu melesat menyelimuti semua orang. Pada saat berikutnya cahaya itu mengangkat semua orang dan dengan paksa membawa mereka ke dalam sebuah kabut tebal. Bahkan Penatua Xuan sekalipun tidak dapat membebaskan diri dari cahaya keemasan yang menyelimutinya. Cahaya keemasan yang menyelimuti semua orang membawa mereka semua ke sebuah danau yang dikelilingi pegunungan. Huo Yuhao merasa seolah-olah ia pernah membaca sebuah buku yang menjelaskan adegan seperti ini. Ia berpikir sejenak dan berusaha mengingatnya. Sesaat kemudian ketika Yuhao melihat pemandangan di depannya, Yuhao tiba-tiba mengingat sesuatu. Yuhao berteriak memperingatkan semua orang dengan mengatakan kalau mereka saat ini berada di tanah suci yang disebut lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Jika sebuah suara mengajukan pertanyaan maka semua orang harus menjawab dengan jujur. Jika kalian berbohong, kalian akan berada dalam bahaya besar. Tepat ketika Yuhao selesai berbicara, semua orang sudah berada di tengah danau. Saat itu ketika Yuhao melakukan perjalanan ke sumur api es Yin Yang, tempat ia mendapatkan bab racun Tang San. Dalam bab racun disebutkan bahwa sumur api es Yin Yang adalah salah satu dari 3 tanah suci yang mengandung kekuatan ultimat es dan api. Dijelaskan bahwa saat ini mereka semua berada di sungai matahari bulan Yin Yang, merupakan salah satu dari 3 tanah suci yang tercatat di dalam bab Poison Tang San. Sungai matahari bulan Yin yang merupakan tanah terberkati di antara ketiganya, serta peringkatnya di atas sumur api es Yin Yang. Menurut catatan Tang San, ketiga tanah suci dipenuhi bahaya dan harta. Setiap orang harus mengatasi bahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa memasuki tanah suci. Saat itu Yuhao hampir mati ketika ia memasuki sumur api es Yin Yang. Dikatakan bahwa 3 tanah suci memiliki peringkat dan sumur api es Yin Yang hanya menduduki peringkat terakhir. Sementara sungai matahari bulan Yin Yang ini berada di peringkat kedua. Sepotong cahaya di tengah platform putaran mulai berputar dan sebuah suara tiba-tiba bergema di setiap telinga orang mengatakan surga dan bumi akan menanyakan tentang cintamu. Petualangan yang menyentuh hati akan dimulai. Wu Feng merupakan orang pertama yang diuji. Sebuah cahaya keemasan mulai naik dari bawah kakinya menyelimuti seluruh tubuhnya. Wu Feng menemukan bahwa sementara tidak ada yang salah dengan dirinya, dia tidak bisa bergerak. Pada saat berikutnya suara tanpa emosi terdengar yang hanya bisa didengar Wu Feng. Suara itu terdengar mengatakan apa Wu Feng punya kekasih. Hati Wu Feng bergetar ketika ia menjawab kalau kekasihnya adalah Ning Tian. Cahaya keemasan di bawahnya menyala dan mendarat di tubuh Ning Tian. Seketika gelembung di sekitar Ning Tian terbuka dan dia juga mulai melayang di udara. Pada saat berikutnya suara itu bertanya kepada Ning Tian apakah dia punya kekasih. Berbeda dengan Wu Feng, Ning Tian menjawab kalau dia sama sekali tidak punya kekasih. Suara itu bertanya sekali lagi mengatakan kalau sebelumnya Wu Feng mengatakan kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Mendengar ini sontak membuat Ning Tian terkejut. Dia menjawab mengatakan kalau ia tahu bahwa Wu Feng menyukainya. Namun mereka berdua perempuan,
Ning Tian mengatakan kalau ia masih normal dan tidak akan menerima cinta homo. Oleh karena itu Ning Tian hanya memperlakukan Wu Feng sebagai teman baik. Suara itu sekali lagi terdengar mengatakan jika Ning Tian tidak mencintai Wu Feng, maka Wu Feng akan mati. Ning Tian mengertakkan giginya ketika dia berbicara mengatakan kalau cinta tidak bekerja seperti itu. Ning Tian mengatakan kalau dia bersedia mati untuk Wu Feng tetapi dia tidak bisa mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama.